Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku Nova Azaria Maharani akan menyampaikan asistensi UAS tahun ajaran 2021-2022 di mata kuliah Matematika Ekonomi. Masuk pada soal pertama, di mana soal ini merupakan bagian dari materi integral. Sebelum kita move ke pembahasan yang lebih detail, perlu teman-teman ingat rumus dasar integral sebagaimana yang sudah saya cantumkan di slide ini, karena rumus tersebut akan memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal dari poin A sampai dengan poin D. Poin A. Di poin ini, teman-teman diminta untuk menyelesaikan integral X plus 5 dx. Langkah pertama, karena ini merupakan soal penjumlahan integral, teman-teman harus memecah integral tersebut menjadi dua bagian, yaitu integral X, dan karena 5 tidak memiliki variabel, maka 5 cukup ditambahkan dengan variabel X menjadi 5X. Langkah kedua, teman-teman hanya perlu menyelesaikan integral X dengan rumus dasar integral. Walaupun tidak dicantumkan, jangan lupa bahwa X memiliki koefisien 1 dan berpangkat 1, yang berarti M sama dengan 1 serta N sama dengan 1. Dan jangan lupa menuliskan jawabanmu secara lengkap, termasuk plus C setelah 5X ya, karena itu merupakan rumus valid dari integral. Poin B. Di poin ini, teman-teman diminta untuk menyelesaikan integral 3x min x kuadrat dx. Langkah pertama, seperti soal sebelumnya, teman-teman harus memecah integral tersebut menjadi dua bagian, yaitu integral 3x dan integral x kuadrat. Akan tetapi, teman-teman juga harus memindahkan angka 3 di 3x ke depan simbol integral dan menuliskannya seperti di langkah pertama pada slide ini. Dengan demikian, jangan lupa melakukan langkah pertama ini juga ketika teman-teman bertemu soal integral yang fungsinya memiliki koefisien lebih dari 1 ya. Langkah kedua, selesaikan kedua bagian integral menggunakan rumus dasar integral, seperti yang tertera pada langkah kedua di slide ini. Selanjutnya, jangan lupa menuliskan jawabanmu secara lengkap. Poin C. Di poin ini, teman-teman diminta untuk menyelesaikan integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 2, 2x plus x pangkat 3 dx. Langkah pertama, teman-teman harus memecahkan integral tersebut menjadi dua bagian, sama seperti sebelumnya, namun dalam penulisannya jangan lupa tuliskan batas atas dan batas bawah di setiap simbol integralnya. Langkah kedua, pisahkan angka 2 dari 2x dan lakukan hal yang sama dengan poin sebelumnya. Langkah ketiga, selesaikan integral dengan rumus dasar integral. Namun, dalam penulisannya diikuti dengan kurung siku, lalu di akhir masing-masing kurung siku diikuti batas atas di pojok atas dan batas bawah di pojok bawahnya. Pada langkah keempat, selesaikan rumus dasar integral seperti di soal-soal sebelumnya, sehingga terdapat dua hasil rumus dasar integral di soal ini, yaitu x kuadrat dan seperempat x pangkat 4. Di langkah kelima, masukkan batas atas terlebih dahulu ke rumus x kuadrat, lalu dikurangi batas bawah yang dimasukkan di rumus x kuadrat, lalu ditambah dengan hasil dari cara yang sama di rumus seperempat x pangkat 4. Selesaikan perhitungan
Dan jangan lupa tulis jawabanmu dengan lengkap ya. Poin D. Pada poin ini, teman-teman diminta untuk menyelesaikan integral dengan batas atas 5 dan batas bawah 3, 6x plus x pangkat 4 dx. Karena langkah-langkah pada poin D sama dengan langkah-langkah di poin C, silahkan ulangi langkah-langkah yang terdapat di poin C di poin D ini. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke pembahasan soal kedua, di mana soal kedua ini merupakan contoh soal dari materi aplikasi integral dan diferensial dalam ekonomi. Diketahui fungsi permintaan adalah X sama dengan 10 minus 0,1P dan fungsi penawaran adalah P sama dengan 16 plus 2X. Namun karena fungsi permintaan belum berbentuk P sama dengan fungsi X, maka teman-teman perlu mengubah fungsi tersebut dengan cara memindahkan ruas seperti yang ada di slide ini. Poin A. Carilah besarnya titik keseimbangan pasarnya. Sebelumnya, teman-teman sudah memiliki apa saja yang diketahui dalam soal ini. Karena umumnya yang digunakan adalah P sama dengan fungsi X, maka kita juga akan menggunakan fungsi permintaan dan penawaran yang berbentuk P sama dengan fungsi X. Lalu, dengan rumus yang ada di slide, kerjakan soal ini dengan menyamadengankan kedua fungsi terlebih dahulu. Dari situ akan ketemu X. Lalu, untuk mencari P, silahkan masukkan X ke salah satu fungsi yang telah dipakai untuk mencari X sebelumnya. Maka ketemulah X, P yang bernilai 7,30 di soal ini. Poin B. Carilah besarnya elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran pada titik keseimbangan tersebut. Diketahui, rumus permintaan yang tertera dalam soal adalah X sama dengan 10 minus 0,1P. Dan di poin sebelumnya kita telah mendapatkan X sama dengan 7 dan P sama dengan 30. Namun karena di rumus ini teman-teman membutuhkan dx per dp, maka tentukan terlebih dahulu di mana dx per dp adalah diferensial atau turunan pertama dari fungsi x. Lalu masukkan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus seperti yang tertera pada slide ini. Di slide sebelumnya kita membahas elastisitas harga permintaan, sedangkan di slide ini kita akan membahas elastisitas harga penawaran. Yang diketahui yaitu fungsi dari penawaran P sama dengan 16 plus 2X. Di poin A kita telah mengetahui X sama dengan 7 dan P sama dengan 30. Untuk rumus dan cara pengerjaan sama seperti yang ada di elastisitas harga permintaan. Hanya saja pada elastisitas harga penawaran, fungsi yang digunakan adalah fungsi penawaran. Poin C. Carilah besarnya keuntungan konsumen atau CS dan keuntungan produsen pada titik keseimbangan pasar. Yang pertama, keuntungan konsumen atau consumer surplus. Pada poin ini terdapat dua rumus yang bisa digunakan. A. Rumus ketika fungsi permintaan berbentuk P sama dengan Fx, dan B. merupakan rumus ketika fungsi permintaan berbentuk X sama dengan Fp. Di slide ini saya mencantumkan dua jawaban dengan dua rumus yang berbeda.
Kedua jawaban tersebut sama-sama memiliki nilai 245, di mana ketika kalian mengerjakan dengan menggunakan dua rumus berbeda dan jawabannya sama, kemungkinan jawaban benar lebih besar daripada jawaban salah. Pada slide sebelumnya kita membahas tentang keuntungan konsumen, dan di slide ini kita akan membahas tentang keuntungan produsen. Untuk menghitung keuntungan produsen terdapat dua rumus yang berbeda juga. Rumus A digunakan ketika fungsi penawaran P sama dengan fx, dan yang B merupakan rumus ketika fungsi penawaran berbentuk x sama dengan fp. Pada slide ini, saya mencantumkan dua jawaban dengan dua cara yang berbeda. Masing-masing jawaban memiliki hasil akhir sebesar 49, di mana ketika kita menggunakan dua rumus yang berbeda namun jawabannya sama, maka kemungkinan benar lebih besar daripada kemungkinan salah. Masuk ke pembahasan soal nomor 3, di mana soal nomor 3 merupakan contoh soal aplikasi diferensial. Pada soal ini diketahui fungsi permintaan yaitu X sama dengan 2500 minus 0,5P. Lalu dari fungsi permintaan ini kita dapat mencari P dengan cara merubah ruasnya menjadi P sama dengan 5000 minus 2X. Lalu biaya total adalah TC sama dengan X pangkat 3 minus 38X kuadrat plus 5240X plus 100, dan pajak per unit yaitu T sama dengan 84 per unit. Poin A, carilah besarnya laba maksimum sebelum pajak. Rumus yang biasanya digunakan untuk mencari P atau laba adalah TR minus TC. Lalu syarat untuk mengetahui Vmax atau laba maksimum ada dua, yaitu turunan pertama dari V sama dengan 0 dan turunan kedua dari V kurang dari 0. Langkah pertama, teman-teman bisa mencari TR terlebih dahulu dengan menggunakan rumus P dikali X. Lalu mencari V, dan dari hasil yang telah didapatkan tersebut, teman-teman bisa memasukkan syarat pertama dan syarat kedua untuk mengetahui Vmax atau laba maksimumnya. Pada slide sebelumnya sudah dicantumkan bagaimana cara menyelesaikan syarat pertama untuk mencari V maksimal. Dan pada slide ini dicantumkan cara bagaimana menyelesaikan syarat kedua untuk mencari V maksimal. Caranya yaitu dengan memasukkan X1 dan X2 yang telah didapatkan di syarat pertama ke turunan kedua dari V. Lalu yang memenuhi syarat adalah yang kurang dari 0. Dan yang terakhir, untuk mencari besarnya V maksimal, maka masukkan X yang telah diketahui atau yang telah memenuhi syarat ke fungsi laba, sehingga pada soal ini didapatkan V maksimal sebesar 1500. Poin B, buktikan bahwa MR sama dengan MC sebelum pajak. Perlu teman-teman ketahui bahwa MR sama dengan turunan pertama dari TR, dan MC merupakan turunan pertama dari TC. Lalu untuk mencari MR sama dengan MC, teman-teman tinggal menyamadengankan turunan pertama dari TR dan turunan pertama dari TC. Lalu hasil akhirnya akan membuktikan bahwa MR sama dengan MC atau tidak. Poin C, carilah besarnya laba maksimum setelah pajak. Di poin ini rumus yang digunakan yaitu TR dikurangi TC1, di mana TC1 merupakan total cost setelah ditambahkan dengan pajak yang dikali dengan X. Untuk langkah-langkah yang digunakan hampir sama dengan yang ada di poin A.
Hanya saja yang digunakan merupakan hasil dari V1, bukan V. Untuk menyelesaikan syarat kedua pada poin ini, cara yang digunakan hampir sama dengan cara yang digunakan di poin A. Dan ternyata ketika kita mencari laba maksimum pada poin ini, jawabannya minus 100, yang artinya laba maksimal itu tidak dicapai karena perusahaan mengalami kerugian. Poin D. Buktikan bahwa MR sama dengan MC setelah pajak. Cara yang digunakan hampir sama dengan cara yang ada di poin B. Hanya saja TC yang digunakan adalah TC1 yang telah didapatkan tadi di poin C. Dan pada hasil akhirnya terbukti bahwa MR sama dengan MC setelah pajak. Pembahasan soal nomor 4, di mana soal ini merupakan contoh soal operasi matriks. Didapati di soal ini terdapat 4 matriks, yaitu matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Masing-masing matriks tersebut memiliki ordo yang berbeda, dan bagaimana cara menentukan ordo sudah saya cantumkan di slide ini. Poin A. Dari matriks tersebut, mana yang bisa dioperasikan dalam penjumlahan dan pengurangan? Kalau ada, jumlahkanlah dan kurangkanlah. Perlu teman-teman ketahui bahwa syarat operasi penjumlahan dan pengurangan matriks adalah matriks yang dijumlahkan dan atau dikurangkan memiliki ordo atau jumlah kolom dan baris yang sama. Dan pada soal ini kita memiliki matriks B dan matriks D yang memiliki ordo yang sama, yaitu 3 kali 3. Maka matriks yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah matriks B dan matriks D, di mana matriks B plus minus matriks D dan juga kebalikannya matriks D plus minus matriks B yang tentunya akan berbeda jawaban. Dan pada soal ini saya memberikan contoh operasi penjumlahan dan pengurangan untuk matriks B dan matriks D. Untuk penjumlahan dan pengurangan, teman-teman bisa menjumlahkan dan mengurangkan setiap elemen sesuai posisinya pada matriks tersebut. Poin B. Dari matriks tersebut di atas, mana yang bisa dioperasikan dalam perkalian? Perlu teman-teman ketahui bahwa syarat operasi perkalian matriks adalah banyak kolom sebuah matriks sama dengan banyak baris matriks lainnya. Dan matriks yang memenuhi syarat di nomor ini yaitu matriks A dengan C, matriks B dengan D, matriks C dengan matriks D, dan matriks C dengan matriks B. Dan untuk mengetahui hasil akhir dari perkalian dua matriks tersebut, teman-teman bisa mengalihkan lalu menjumlahkan setiap elemen yang ada di baris matriks pertama dengan setiap elemen yang ada di kolom matriks kedua. Hal tersebut sesuai contoh yang saya cantumkan di slide ini. Masuk ke pembahasan soal terakhir, yaitu pembahasan nomor 5. Nomor ini merupakan soal penyelesaian linear dengan matriks. Penyelesaian linear dengan matriks memiliki dua metode penyelesaian, yaitu metode inverse dan metode Cramer. Namun pada soal ini saya akan membahas soal ini menggunakan metode inverse. Dari ketiga persamaan yang diketahui di dalam soal, silahkan pecah menjadi 3 bagian terlebih dahulu, yaitu A sama dengan, X sama dengan, dan C sama dengan, di mana A merupakan koefisien dari setiap variabel yang ada di ketiga persamaan, X merupakan variabel yang digunakan di dalam persamaan, dan C merupakan jawaban dari masing-masing persamaan yang ada di soal.
Lalu silahkan tentukan determinan matriks A menggunakan cara yang sudah saya lampirkan di dalam slide ini. Lalu yang kedua, tentukan adjoint dari A seperti apa yang telah saya cantumkan di slide ini juga. Setelah mendapatkan determinan A dan adjoint A, masukkan apa-apa yang telah didapatkan tersebut ke dalam rumus inverse matrix. Dan untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z, kalikan inverse matrix tersebut dengan C. Selesaikan perhitungan, dan di dalam soal ini kita mendapatkan -2, 3, 2 sebagai jawaban akhir, di mana -2 merupakan nilai dari X, 3 merupakan nilai dari Y, dan 2 merupakan nilai dari Z. Untuk membuktikan nilai-nilai tersebut benar atau tidak, masukkan nilai-nilai yang telah didapatkan ke salah satu persamaan. Apabila hasilnya sama dengan, maka kemungkinan jawaban yang telah kita dapatkan tersebut benar.